Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Sri Jafar, kemudian yang terhormat CDP pendampingan saya Ibu Siti Masito, dan Bapak Ibu semuanya yang mungkin saya baru kenal Mas Gani, yang lain belum kenal gitu. Sedikit cerita nih Bapak Ibu. Kemarin sebenarnya Bu Siti itu jadwalnya di hari Rabu, kemudian karena kesibukan CGP itu saya kebanyakan di Margasari. Jadi di Margasari itu full kegiatannya dari hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Akhirnya alhamdulillah ada satu CGP yang bisa dibuka ya. Hanya semua CGP yang bisa terjadwalkan. Nah, yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat di hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat bisa berkumpul di ruangan ini dengan suasana yang cerah. Semalam diguyur hujan, bukan Bapak di sini. Kemarin sore di sini. Oh ya, berarti merata ya sampai Margasari. Kondisi kemah, hujan, akhirnya anak-anak lagi semuanya. Suasananya adem, lama kering, panas, tapi alhamdulillah hujan. Kemudian yang kedua, salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saya ini sebenarnya kesini banyak referensinya Bapak Ibu. Kalau saya CGP-nya saya kan di daerah sendiri kebanyakan ya Pak. Kemudian yang agak jauh lagi hanya di Pasio. Ini yang paling jauh yang saya bisa menikmati perjalanan di daerah saya. Ada kata-kata terus nggak pernah naik di sini, ada kayaknya enak ini. Saya tadi berangkat itu sempat pengen mendokumentasikan perjalanan kayaknya sekarang kemana gitu ya. Anak kiri saya kan ya, beda banget dengan daerah Makassar ini. Nah, Bapak Ibu nanti di pertemuan ini kaitannya dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan sebagai proses belajar di CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Siti Masito, yang sampai saat ini berarti masuk pada modul 1.4 yang kemarin sudah dilalui selesai. Itu modul 1.1 tentang filosofi pendidikan diajar Dewantara, kemudian 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 itu tentang visi dan prakarsa perubahan. Rangkaian kegiatan hari ini nanti yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga nanti diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah yang nanti sepenuhnya dipandu oleh Ibu Masito. Kemudian acara selanjutnya kesimpulan dan sekaligus penutup. Nah, Bapak Ibu, kaitannya pembahasan diskusi ini bukan berarti dalam proses ini nanti tidak berarti untuk mengkritisi visi yang ada di sekolah ini Bapak. Jadi tidak berarti nanti harus mengubah visi, tapi nanti hasilnya mungkin bisa kita lanjuti di waktu kita lanjut di kemudian. Ini adalah proses belajar dari CGP yang harus dilaksanakan sebagai pemandu kesimpulan. Untuk bisa mengawali kegiatan ini adalah kegiatan ini kita buka bersama-sama dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMB Cabang. Berdiri apa? Berdiri malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Mas Fajar, jangan Bapak lah, Mas Fajar selaku pembimbing dari calon guru penerap di SD Negeri Capar, Ibu Siti Masito, Bapak dan Ibu Dewan Pendidik SD Negeri Capar yang berbahagia. Marilah kita yang pertama untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Agustus, sesuai dengan program dari calon guru penerap, yaitu adanya PI 2 pendampingan individu 2 yang akan disampaikan oleh calon guru penerap kita Ibu Siti Masito, dengan harapan apa yang nanti disampaikan benar-benar merupakan program yang ke depan bermanfaat untuk SD Negeri Capar atau SD yang lain. Ini harapan kami. Selanjutnya, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita senantiasa mengharapkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan terutama pada Mas Fajar selaku pendampingan pembimbing untuk pendampingan CGP ini, kami hanya berpesan bahwa kaitannya dengan materi pada hari ini, yaitu visi dan misi SD Negeri Capar. Memang sejatinya visi dan misi SD Negeri Capar itu kemarin baru saja disosialisasikan, dan kami sudah menawarkan ke Mas Fajar bahwa visi dan misi ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan SD Negeri Capar, terutama kultur dari masyarakat Capar. Kalau visi itu merupakan pilihan dari yang sesudah ada redaksionalnya, kita tinggal memilih menyesuaikan. Kalau misinya ini memang kita yang membuat bersama-sama dengan tim pengembang kurikulum, termasuk di dalamnya Dewan Pendidik Negeri Capar. Sehingga nanti apabila nanti Mas Fajar, kalau kami mengharapkan misinya ini ditambah kalau bisa, kalau memang ada hal yang kurang pas disesuaikan. Mumpung Mas Fajar KSP-nya belum saya jilid, belum saya print, kemarin baru draft, dan itu pun masih perlu perubahan, terutama ini Bapak Ibu mohon perhatian. Ini kemarin saya diajukan KSP-nya kepada pengawas di sana, Mas Deni, untuk kegiatan ekstrakurikulernya kita memilih untuk seninya kan seni musik dan seni apa ya, seni rupa. Di sana disuruh seni teaternya dicoret, Mas. Teaternya dicoret, jadi hanya 2 saja. Jangan sampai ada program tidak dilaksanakan, yang dilaksanakan saja. Termasuk Mas Ju untuk kegiatan ekstrakurikuler olahraga pun demikian, yang tidak dilaksanakan jangan disantumkan. Kemarin saya mau meminta supaya kegiatan, karena ini permintaan dari Pak Sarudin, kegiatan pencak silatnya ada, tetapi Pak Juwanto kan kemarin bilang itu harus yang bersertifikat yang melatih. Karena saya sampaikan ini kontak juga dengan Pak pengawas, tidak apa-apa, itu hanya ilmunya saja. Intinya kalau dia sudah memiliki bahan putih, ya sabuk putih, itu sudah berwenang untuk mendidik membimbing untuk kegiatan ekstrakurikuler pencak silat. Kemudian yang berikutnya untuk badminton dan takraw bisa dilaksanakan di luar sini, di lapangan. Jadi yang bisa saja. Kemudian tenis meja Pak Juwanto kemarin Pak Tomo menyampaikan seperti itu. Jika nanti perubahannya di situ Mas Deni pada kurikulumnya. Ini jadi dia sesuai dengan kenyataan, Mas. Saya kan tadi sering cerita sama jenengan, bagaimanapun juga kondisi SD Capar, sampaikan apa adanya. Jangan sampai kita merekayasa laporan gitu. Saya dengan konsep seperti itu selalu pesan pada Bapak dan Ibu guru. Kiranya itu Mas Fajar sebagai pengantar, mungkin mungkin nanti waktunya lebih banyak untuk Siti Masito untuk mempresentasikan kegiatan visi dan misi ini. Kiranya itu saja. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dan tidak
mengurangi rasa hormat Pak Jajar, mohon masukannya karena panjenengan kalau sudah mempunyai label guru penggerak ataupun di atas kayak Pak Dani itu sudah melampaui, itu jelas yang namanya keilmuan di atas secara teori itu gitu ya. Nah itu juga harus kita akui dan kita laksanakan karena ini merupakan program pemerintah. Apa yang sekarang sedang digaungkan ya monggo kita laksanakan saja. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan hari ini kurang berkenan. Kami akhiri bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Bupati selaku Kepala Sekolah SMP Cabang. Untuk acara yang selanjutnya yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dipandu oleh Ibu Siti Masud. Waktu dan dipersilakan untuk Ibu Siti Masud. Terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jabar, Bapak Nurwadi SPD. Yang saya hormati Bapak Fajar Sahrul Ramadan selaku pengajar praktik CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan tenaga kependidikan SD Negeri Jabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat berbeda sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara pendampingan individu, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu, saya akan memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Perkenalkan sebelumnya pendidikan guru penggerak angkatan 11, saya difasilitatori oleh Ibu Wirani SPD MPD, Ibu Wirani Pak dari Semarang, dan pengajar praktik saya Bapak Fajar Sahrul Ramadan SPD dari Kecamatan Margasari. Nah Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, saya akan membacakan sebuah puisi. Harapannya dengan puisi ini bisa membuka pikiran Bapak Ibu tentang apa itu visi dan prakarsa perubahan. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Liep itu, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut,
udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itu adalah sebuah puisi. Terima kasih. Nah, itu adalah puisi dari Bapak Presiden pertama kita yang kita kenal sebagai Bapak Proklamator. Puisi tersebut menunjukkan visi Presiden pertama kita akan mewujudkan kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Bapak Ibu, dari puisi tadi bisa kita simpulkan apa sih dari isi dari puisi tersebut? Menurut Bapak Ibu apa? Keanekaragaman Indonesia. Yang bagaimana Bu? Itu memang dari aneka ragam itu kita satukan. Dari kita satukan ke aneka ragaman yang bermacam-macam suku, bermacam-macam lagu, bahkan dari keadaan Indonesia yang bergunung dan berlautan, kita satukan yang namanya Indonesia. Terima kasih Ibu Dia. Nah Bapak Ibu, ini ada sebuah film. Nah mungkin ini filmnya barangkali Bapak Ibu agak asing, kalau tidak asing kalau sering menemani putra-putrinya menonton televisi. Nah bisa dilihat Bapak Ibu.
Ibu, di luar dari film tersebut yang gunung esnya itu jatuh. Nah, ini tuh Bernard itu mempunyai tujuan apa? Mendaki puncak. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Bernard itu dengan mendaki puncaknya itu bagaimana? Awalnya dengan bagaimana? Ya, terus apa lagi Bu? Pantang menyerah. Pantang menyerah, kemudian? Banyak ujian. Ya, saya banyak ujian, ya, banyak rintangan, ya, matur nuwun Bapak Ibu. Jadi yang kita perhatikan begini, Bernard itu mempunyai visi menggapai puncak gunung es. Nah, dia itu sebenarnya punya potensi, punya kekuatan. Kekuatannya apa? Untuk menggapai puncak tersebut itu punya kekuatan apa? Iya, punya kuku-kuku yang tajam. Namun sebelum Bernard itu tahu dia punya kekuatan, dia itu menyiapkan sebuah peralatan. Ya, sampai ketutup palu ada bang ya. Itu Bernard itu menyiapkan peralatannya sampai selengkap itu. Namun ketika di tengah perjalanan palunya itu jatuh. Nah, apakah Bernard bisa sampai ke atas? Tetap bisa sampai ke atas? Bisa. Namun dengan cara yang bagaimana? Ya, menyadari bahwa dia itu punya potensi, dia itu punya kekuatan, bahwa dari kuku-kukunya itu tanpa melakukan menggunakan alat bantu, Bernard bisa mencapai ke puncak dengan kekuatan yang ada pada diri Bernard itu sendiri dan punya keinginan bisa menggapai ke puncak. Itu juga dengan visi, ya. Nah, tujuan saya di sini adalah mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, apa itu visi? Bisa kita lihat Bapak Ibu dalam slide ini. Visi itu apa? Digambarkan dengan Bapak Ibu pasti dulu kecilnya punya cita-cita ya. Bu Vina punya cita-cita jadi apa Bu? Pramugari ya. Bu Vina punya cita-cita di pramugari, namun sekarang menjadi guru. Nah berarti kan pada saat itu sebelum jadi pramugari itu kan Bu Vina punya harapan, punya keinginan bagaimana saya bisa menjadi pramugari. Nah berarti disimpulkan visi itu apa? Jadi visi itu apa nih Pak Bu? Ya, pandangan ke depan ya. Pandangan ke depan itu kita mau bagaimana? Mau seperti apa? Nah, begitu juga dengan imajinasiku tentang muridku di masa depan. Saya punya imajinasi siswa itu punya potensi, punya karakternya masing-masing dan mewujudkan cita-citanya. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi fotografer, bahkan musisi, polisi, tentara, koki, astronot dan sebagainya, karena mereka itu punya cita-cita, bisa dengan visi ya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke diskusi tentang visi ini, berarti bisa kita simpulkan bahwa sebelum ada visi kita punya imajinasi dahulu, kita punya keinginan dahulu. Apa sih harapan kita di masa depan itu, kita pengen bagaimana, kita pengen punya murid bagaimana. Nah ini ada sebuah kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Ada 6 kalimat rumpang yang nantinya ini adalah sebuah pertanyaan yang saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk menjawabkan pertanyaan ini, dan nantinya akan kita kumpulkan kemudian kita simpulkan. Oke, sebelumnya saya izin membagi stick waktu. Untuk di awal adalah pertama kita memimpikan murid yang, nah apa sih mimpinya Bapak Ibu, pengen murid yang bagaimana? Jawaban sih lah kok. Jawabannya impian sendiri. Bukan
Malah kurang. Terus jalan apa ya? Terus jalan dulu. Barangkali sudah menjawab, bisa ditempelkan di sini Bapak Ibu untuk dikumpulkan. Kita memilihkan murid-murid yang Nomor 1 ya. Monggo Bapak Ibu kali disambi biar nggak ngantuk. Ya. Kita memimpikan murid-murid yang, nah, ini ada jawaban. Murid yang memiliki potensi dan mengenal kemampuan diri sehingga bisa mencapai mimpi dan cita-citanya. Murid yang cerdas dan berkarakter, beretika, berakhlak, cerdas. Murid yang baik, murid yang pintar, mandiri, berakhlak mulia, memperhatikan guru, mengikuti pembelajaran dengan tertib, anak-anak yang menyukai gurunya. Nah, jadi kita semua ini punya mimpi, ya, punya mimpi masing-masing. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah kertasnya masih Pak. Bisa ditempel Bu, silahkan Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan murid kita, keinginan kita, itu tidak ada jawaban benar samanya Bapak Ibu. Benar semuanya. Pak Toha sebagai orang tua murid dan sebagai ini pengen punya murid yang punya anak yang bagaimana, bisa ikut menjawab Pak Toha. Bu Vina barangkali ada kertasnya bisa diberikan Pak Toha. Udah dijawab Bapak, monggo. Sebagai orang tua, Bapak pengen punya anak yang bagaimana? Sambil saya baca, kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi dan berkembang. Anak-anak yang mempunyai potensi menjadi anak-anak yang cerdas dan mulia, benih-benih yang mampu meneruskan Indonesia di masa depan. Murid punya potensi, perlu bimbingan, perlu motivasi, generasi penerus bangsa yang kuat, bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan apa?
di sekolah kita mengutamakan Ayo. dengan pertanyaan di sekolah kita mengutamakan kebutuhan belajar siswa sesuai minat belajar dan kemampuan, mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Dengan begitu siswa akan semangat dalam belajar, mengajar dan mendidik anak-anak dengan suasana hati yang baik, kejujuran dan kedisiplinan, mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mengembangkan segala potensinya, kondisi yang nyaman bagi peserta didik, mendidik peserta didik sesuai dengan bakatnya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa peserta didik memiliki bakat dan minat yang berbeda. Murid butuh bimbingan dari guru, motivasi belajar yang sangat kuat dan semangat yang kuat. Bahwa murid di sekolah memiliki proses belajar yang berbeda, sehingga kita sebagai pendidik harus bisa menjadi fasilitator yang imbang. Bahwa pendidik itu sangat penting, perlu belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Mereka harus belajar pulang sekolah harus membawa ilmu yang telah didapat dari sekolah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk
Bapak. Biasa Bu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing dan memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, mentransfer kepada peserta didik ilmu pengetahuan yang kita miliki agar bermanfaat bagi kehidupan mereka, membentuk siswa yang memiliki value yang berkelas melalui pendidikan karakter dan akademik di kelas, sekolah tempat untuk mengajar dan mendidik, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidik dan anak didik, berkolaborasi bersama mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, itu pertanyaan jawaban pertanyaan dari kelima. Kemudian dari pertanyaan keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mendidik dan mengajar membutuhkan proses sehingga harus sabar dan ikhlas, bahwa kekurangan dan kondisi sekolah kita butuh kerjasama yang baik. Murid adalah individu yang unik yang perlu kita kembangkan segala potensinya. Tujuan pendidikan adalah agar peserta didik menjadi pintar dan berdaya saing. Setiap sekolah dan siswa memiliki kekurangan, maka tugas kita adalah bagaimana menutupi kekurangan tersebut sesuai dengan kondisi goals yang akan dituju, maksudnya visi yang dituju. Kegiatan pembelajaran adalah yang paling utama, namun sebagai guru sering ada tugas-tugas tambahan yang harus dikerjakan. Ini curhat. Ya. Nah, Bapak Ibu, dari 6 pertanyaan rumpang tersebut, nah, kita harus simpulkan. Kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kita percaya bahwa murid adalah, saya ulangi lagi ya. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki potensi dan mengenal kemampuan diri sehingga bisa mencapai mimpi dan cita-citanya, yang cerdas dan berkarakter, beretika, berakhlak, murid yang baik, murid yang pintar, mandiri, berakhlak mulia, memperhatikan guru, mengikuti
pembelajaran dengan tertib, anak-anak yang menyukai gurunya. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi dan berkembang. Anak-anak yang mempunyai potensi menjadi anak-anak yang cerdas dan mulia, benih-benih yang mampu meneruskan Indonesia di masa depan. Punya potensi, perlu bimbingan dan perlu motivasi, generasi penerus bangsa yang kuat, bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Di sekolah, kita mengutamakan kebutuhan belajar siswa sesuai minat belajar dan kemampuan, mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Dengan begitu, siswa akan semangat dalam belajar, mengajar, dan mendidik anak-anak dengan suasana hati yang baik, kejujuran dan kedisiplinan, mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mengembangkan segala potensinya, kondisi yang nyaman bagi peserta didik, mendidik peserta didik sesuai dengan bakatnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa peserta didik memiliki bakat dan minat yang berbeda. Murid perlu bimbingan dari guru, motivasi belajar, dan semangat yang kuat. Murid di sekolah memiliki proses belajar yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai pendidik harus bisa menjadi fasilitator yang imbang. Bahwa pendidik itu sangat penting, perlu belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Mereka harus belajar, pulang sekolah harus membawa ilmu yang telah didapat dari sekolah. Kita, keluarga di sekolah ini yakin betul untuk membimbing dan memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, mentransfer kepada peserta didik ilmu pengetahuan yang kita miliki agar manfaat bagi kehidupan mereka, membentuk siswa yang memiliki value yang berkelas melalui pendidikan karakter dan akademik di kelas. Sekolah tempat untuk mengajar dan mendidik, untuk menjaga peningkatan kualitas pendidik dan anak didik, berkolaborasi bersama mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita, warga di sekolah ini, paham bahwa mendidik dan mengajar membutuhkan proses sehingga harus sabar dan ikhlas, bahwa lingkungan dan kondisi sekolah kita butuh kerjasama yang baik. Murid adalah individu yang perlu dikembangkan segala potensinya. Tujuan pendidikan adalah agar peserta didik menjadi pintar dan berdaya saing. Setiap sekolah dan siswa memiliki kekurangan, maka tugas kita adalah bagaimana menutupi kekurangan tersebut sesuai dengan kondisi visi yang akan dituju. Kegiatan pembelajaran adalah yang paling utama, namun sebagai guru sering ada tugas-tugas yang tambahan yang harus dikerjakan. Dari kalimat tentang tersebut yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu guru, berarti kita punya kesimpulan apa Bapak Ibu? Kesimpulannya apa? Monggo Pak Maruf. Sebelumnya berakhlak mulia dan mandiri. Ada lagi Pak Bu? Monggo Bu Dia. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berkarakter, kemudian apa lagi Pak? Berilmu, mandiri untuk mewujudkan cita-cita dari peserta didik. Kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu? Nah, terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berilmu, berkarakter, mandiri untuk mewujudkan
cita-cita peserta didiknya. Itu jadi kesimpulan dari kalimat rumpang yang sudah kita bahas. Sesuai kesimpulannya itu berdasarkan keinginan dari kita nih Bapak Ibu sebagai guru di SD Negeri Capar. Jadi kita punya visi terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berilmu, berkarakter, dan mandiri untuk mewujudkan peserta didik sesuai dengan cita-citanya. Terima kasih Bapak Ibu untuk sesi penyimpulan dari kalimat rumpang ini. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, barangkali jenuh ya, sejenak kita ice breaking Bapak Ibu. Kita ice breaking dahulu. Bapak Ibu bisa berdiri, nggak potong ya Pak. Bapak Ibu bisa berdiri. Kita refresh sejenak. Nah, ini biasa dilakukan oleh Bapak Ibu ketika di KKB monggo. Sejenak untuk daripada duduk terus ya Bapak Ibu, untuk melonggarkan, merelaksasi otot-otot. Nah Bapak Ibu, kita kembali ke materi. Visi SD Negeri Capar yang sekarang itu adalah mewujudkan pendidikan yang unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter serta cinta lingkungan. Itu visi SD Negeri Capar yang sekarang ya. Menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah visi itu sudah selaras? Monggo Bapak Ibu dijawab. Nah, kembali lagi ke visinya. Mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter serta cinta lingkungan. Mohon maaf typo kurang T ya. Apakah sudah selaras dengan cita-cita kita, cita-cita kita untuk murid? Dari tadi yang kita simpulkan adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berakhlak, mandiri, untuk mewujudkan
cita-cita peserta didik. Apakah sudah selaras Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Sudah ya? Sudah cukup, sudah selaras ya? Ya. Apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Apa ada? Balik lagi kita ke visi. Nah, apakah ada yang perlu ditambahkan? Jadi berkarakter mandiri itu sudah ada, kemudian berakhlak ya. Kemudian ini ditambah lagi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta cinta lingkungan. Apakah cukup atau ada yang perlu ditambahkan? Monggo Pak. Mungkin secara umum menurut saya pribadi sudah cukup. Tapi kalau boleh kembali ke tadi mungkin Bapak Kepala Sekolah itu yang pertama. Di sini kan sudah mewujudkan pendidikan yang mudah prestasi berdasarkan intaknya sudah ada, inteknya ada. Nah mungkin barangkali boleh usul kan ini kurikulum merdeka itu sekarang sedang menggaungkan namanya profil pelajar Pancasila. Berarti kita muatkan dalam terusan dari berkarakter profil pelajar Pancasila serta cinta lingkungan. Tambah profil pelajar Pancasila. Berarti ditambahi dengan profil pelajar Pancasila. Kan sudah memuat 6 itu ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu sendiri apa saja ya Pak? Ya mulai dari bagaimana. Nah, berarti kan itu sudah memuat Pak. Jadi tidak perlu kita tambahkan profil pelajar Pancasila karena dari profil pelajar Pancasila itu sendiri kan yang dinyanyikan gimana ya Pak? Ya, dengan desa berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis ya sesuai itu. Nah itu kan muatannya sudah ada pada visi ini kan. Kalau misalnya profil pelajar Pancasila itu kan identifikasinya sebanyak ada 6 gitu. Nah kita itu lebih spesifik lagi Pak, bukan profil pelajar Pancasilanya yang dituliskan dicantumkan karena dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri kan memuat tentang berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, bernalar kritis dan berakhlak mulia. Itu sudah masuk dalam berdasarkan iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter serta cinta lingkungan. Nah, berarti kesimpulannya apakah masih butuh ditambahkan? Itu istilah saja. Oke, pembahasannya berarti lebih ke kata-katanya ya, profil belajar Pancasila. Namun dari ilmu yang saya dapat ilmu yang saya dapat dalam mewujudkan visi itu jangan dituliskan profil belajar Pancasila Pak. Lebih spesifik lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya profil belajar Pancasila itu sendiri kan karena ada memuat muatan. Nah ini sudah kita muat prestasi unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa, itu berarti kan masuknya dalam berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, itu berarti pada karakter. Kemudian ada kita ilmu pengetahuan dan teknologi, itu spesifikasinya. Berarti kita rasa sepertinya cukup gitu Pak, tidak perlu ditambahin kan Pak? Cukup karena sudah memuat ya, memuat profil belajar Pancasila. Nah, jadi visi kesepakatannya ini adalah sesuai dengan visi yang sekarang sudah ada. Berarti kita sepakat untuk balik lagi ke visi sesuai dengan diskusi kita pada saat ini. Berarti kita punya visi, SD Negeri Campar itu punya visi mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa, ilmu pengetahuan teknologi, berkarakter serta cinta lingkungan. Oke, berarti sepakat ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Tidak ada yang ditambahi ataupun dikurangi. Nah Bapak Ibu, dalam menjalankan visi, bagaimana sikap dan perilaku murid serta guru, kepala sekolah, serta
orang tua yang mencerminkan visi. Menurut Bapak Ibu, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi itu harus bagaimana? Contoh, untuk guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Orang tua yang mendampingi anak belajar itu pada orang tua ranahnya deh. Murid yang disiplin itu ranahnya pada murid. Kemudian sopan terhadap guru itu ranahnya juga pada murid. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Kemudian di sini saya juga ingin memberikan pertanyaan lagi Pak Dhani, apa mau betul masih lagi? Ya. Menurut Bapak Ibu, sebagai guru, kepala sekolah, murid dan orang tua, untuk mencapai visi tersebut itu kita harus bersikap dan berperilaku bagaimana? Ada yang lupa gitu kan kalau lebih melihat visinya tadi apa, kemudian sikap-sikap yang perilaku yang mana itu nanti bisa. Semua pihak diisikan atau salah satu Semua pihak itu harus diisikan. Berarti kita harapannya itu untuk mewujudkan itu kan kita punya pendukung. Faktor pendukungnya itu dari murid sendiri itu harus bagaimana sikapnya. Dari orang tua itu sendiri itu bagaimana. Dan sebagai guru itu juga harus bagaimana untuk mewujudkan visi yang sudah kita diskusikan tadi. Nah contoh, ini ada contohnya itu adalah kita sebagai guru harus masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Nah, jadi sebagai murid itu kita punya murid yang bagaimana dulu, murid yang disiplin. Berarti kita kan harus mendidik anak juga untuk berdisiplin, sopan terhadap guru. Nah untuk dukungan orang tua juga perlu, karena pastinya setiap murid itu kan ada orang tuanya. Jadi untuk mengembangkan murid sesuai dengan visinya, kita perlu orang tua yang mendampingi anak belajar. Lalu apa lagi? Sikap dan perilakunya itu harus bagaimana?
Aku Mufina sudah selesai. Oke, monggo Pak. Bisa sesuai dengan yang kepala sekolahnya pengen bagaimana, gurunya sendiri seperti apa, Paling dulu ya itu. kemudian orang tua muridnya bagaimana, terus dari muridnya itu sendiri bagaimana. Maju jadi satu kertas ya Pak. Bisa dibaca berita kok. Bisa, insya Allah bisa. Apa paper? Tapi ngecok dulu ya. Itu dia kayak kacamata. Kalau lupa bawa kacamata. Kemana lagi bisa dilanjutkan? Masih dilanjutkan Pak. Nah, untuk mewujudkan visi, maka sikap dan perilakunya harus sebagai kepala sekolah itu tanggap dan bijaksana menghadapi persoalan. Kepala sekolah menjadi teladan bagi guru, merangkul siswa ramah dan sopan, disiplin, kemudian jujur, disiplin, fleksibel. Kemudian meningkatkan profesionalisme guru dengan menjadi motivator dan edukator. Wah, luar biasa sekali. Berarti kepala sekolah itu memang perlu menjadi motivator dan edukator untuk gurunya untuk mewujudkan visi yang perlu diwujudkan. Kemudian sebagai guru memperlakukan peserta didik dengan bijaksana, disiplin dan mengajar dengan sepenuh hati, disiplin dan tepat waktu, konsisten, mengayomi siswa, guru yang profesional, dan fleksibel, kemudian merangkul berangkat kerja dengan disiplin, ini urusan waktu ya. Kemudian sebagai orang tua murid, orang tua berperan aktif dan pendidikan anak, mendukung program dan kegiatan positif di sekolah. Orang tua membimbing anak untuk belajar secara rutin, mendukung anak dalam belajar, mengajari anak untuk berkata santun, ranahnya kepada sopan santun. Jadi orang tua juga harus berperan, dapat berkolaborasi dengan sekolah, melanjutkan tugas guru di rumah, mendidik dan mendampingi anak belajar. Nah, murid kita juga harus berperilaku murid taat peraturan sekolah, murid sadar dan bersemangat dalam belajar, murid menaati peraturan sekolah, mengerjakan semua tugas guru dengan baik. Kemudian murid mematuhi tata tertib di sekolah, menerima tata tertib di sekolah, kemudian mencerminkan tata tertib di sekolah. Nah, itu sikap dan perilaku murid serta guru, kepala sekolah beserta orang tua untuk mencerminkan visi yang perlu kita wujudkan ya Bapak Ibu. Nah, dari situ adapun prakarsa perubahan. Dari visi kita memerlukan prakarsa perubahan yang meningkatkan kualitas pelayanan pendidik di sekolah sehingga berpihak pada murid dan murid lagi sampai 3 kali, karena tujuan kita sebagai guru adalah untuk murid ya Bapak Ibu. Nah,
menuju keselamatan dan kebahagiaan. Nah, itulah prakarsa perubahannya. Jadi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid-murid dan murid. Kemudian ada pun pendekatan inquiry apresiatif adalah pendekatan untuk merancang prakarsa perubahan. Pendekatan paradigma inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntolodo, Imadiyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, Bapak Ibu. Kemudian pendekatan inquiry apresiatif merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan, merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. IA atau inquiry apresiatif mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Nah, dalam prakarsa perubahan itu ada tahapan bagja. Apa itu bagja? Bagja kalau dalam bahasa Jawa itu beju gitu, beju, kebaikan, ya, keberuntungan. Bagja, definisi bagja sendiri adalah merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Nah, dan akronimnya bagja itu yang B adalah membuat pertanyaan, A. ambil pelajaran, B. gali mimpi, kemudian J. jabarkan rencana atau desain, kemudian A. atur eksekusi. Nah, tahapan kerja itu sendiri adalah buat pertanyaan. Setelah membuat pertanyaan sesuai dengan tujuan dan visi kita, kemudian ambil pelajarannya, apa sih visi tujuan kita itu. Setelah itu gali mimpi. Dari mimpi-mimpi itu kita harus gali lagi. Kemudian jabarkan rencana. Tentunya rencana yang kita gunakan untuk menggapai visi tersebut. Kemudian atur eksekusi. Tentunya dari eksekusi itu kita juga butuh aset-aset yang kita gunakan untuk mencapai tujuan dari visi SD Negeri Jabar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh prakarsa perubahan dari visi saya sebagai guru penggerak. Saya itu mempunyai prakarsa perubahan upaya mewujudkan pembelajaran yang inovatif, menggunakan media digital, kebiasaan positif, menumbuhkan peserta didik yang berakhlak dan berkarakter. Dalam mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, ada pun tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya adalah dari B-nya itu sendiri, B, buat pertanyaan. Nah, apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media digital? Bagaimana caranya agar guru dan siswa bisa melaksanakan pembelajaran dengan media digital? Apa yang harus dilaksanakan agar siswa tetap melakukan kebiasaan positif walaupun belajar dengan media digital? Karena kan kalau kita pakai media digital dalam artian kita pakai HP mungkin nanti bisa disalahgunakan ya. Tapi tak perlu kita gali lagi bahwasanya HP juga punya nilai positif untuk kita gunakan untuk arah pembelajaran yang lebih baik. Tentunya untuk menambah semangat siswa dalam belajar. Itu dari buat pertanyaan dari prakarsa perubahan yang saya ingin wujudkan. Kemudian ambil pelajaran. Siapakah guru di sekolah yang sudah terbiasa menggunakan media digital dalam melaksanakan pelajaran? Maka di sini saya sering melihat yang menggunakan media digital itu Pak Deni. Jadi dari Pak Deni saya belajar, ambil pelajaran dari Pak Deni bagaimana Pak Deni menerapkan posisi pembelajaran menggunakan media digital. Kemudian situasi apa
selama ini yang telah mendukung usahanya dalam melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi, membuat apa saja yang perlu dimiliki guru dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran digital. Setelah itu bagaimana cara membuat aturan dalam menggunakan media pembelajaran digital. Kemudian gali mimpi. Dalam gali mimpi itu diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa yang akan saya lakukan dengan melaksanakan pembelajaran berbasis digital? Bagaimana cara mengembangkan potensi siswa yang sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital? Apa yang harus dilakukan jika menggunakan media digital dalam pembelajaran mempengaruhi kebiasaan positif siswa? Kemudian ada pun tindakan-tindakannya. Menggunakan proyektor saat pembelajaran ini memanfaatkan aset yang ada dalam sekolah, kemudian memanfaatkan platform pendidikan digital dan melakukan asesmen berbasis digital. Nah, dari situ kita bisa mengenalkan kepada siswa bahwa dalam pembelajaran digital itu seperti apa. Membuat desain pembelajaran berbasis digital yang lebih bervariasi, menyenangkan dan kreatif. Di situ tentunya akan meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Nah, itu dari gali mimpi. Kemudian jabarkan rencana. Apa rencana selanjutnya yang bisa saya lakukan untuk merealisasi pembelajaran berbasis digital? Kemudian apa strategi yang tepat? Setelah itu tindakan dan kegiatan apa saja? Bagaimana cara saling menyemangati dan mengisi usaha bersama mendukung terciptanya pembelajaran digital yang positif. Kemudian A, aktor eksekusi. Siapa saja yang akan saya libatkan? Berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas, divisi sarpras, ya. Kemudian berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya dalam menyusun strategi pembelajaran berbasis digital. Siapa saja yang akan mengawasi, memantau, menerapkan proses program ini. Kemudian kapan program ini dapat kita mulai secara konkret, bagaimana mengukur kemajuan program menciptakan pembelajaran berbasis digital, bagaimana cara menjaga agar pembelajaran ini berlangsung secara kontinu. Nah, itu adalah tahapan dari prakarsa perubahan yang saya ingin wujudkan. Nah, menurut Bapak Ibu, dari adanya visi tersebut kita juga perlu menerapkan tahapan-tahapan dari bagja yang ada, dari bagja ya, dari visi yang sudah kita sepakati bersama. Kita perlu apa saja dari bagja tersebut, dari buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran ya. Setelah itu gali mimpi, menjabarkan rencana, kemudian atur eksekusinya untuk menggapai visi yang sudah kita sepakati. Nah, dari prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Menurut Bapak Ibu, perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah itu kita harus bagaimana Bapak Ibu? Untuk mencapai visi tersebut itu kita harus bagaimana? Ya, melakukan perubahan, tentunya pasti melakukan perubahan. Kolaborasi. Itu tadi contoh Bu, ya contoh saja. Nah, kita fokusnya ke visi SD Capar. Karena tadi selaras, kemudian Ya, selaras karena saya itu kan ke visi ya, karena tidak ada yang apa ya namanya, dari tadi visi bersama kan mewujudkan peserta didik yang berakhlak, berilmu, berkarakter itu. Kalau saya lihat dengan visi SD itu sebenarnya semuanya kan sudah masuk kaitannya dengan berilmu, bahkan di visi SD-nya kan berilmunya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab tantangan di zaman sekarang yang ini dengan ya harus melek teknologi di dalam pembelajaran itu. Kemudian ya ini inisiatif perubahan mungkin ini bisa diambil prakarsa perubahan ini perubahan yang dapat menuju ke
visi ini kan dia ke visi ini, tapi tidak harus semuanya dulu. Misalkan kemana dulu sih? Ke intaknya dulu, kan tadi ada intaknya atau ada teknologinya dulu, dari pembelajaran yang teknologi. Kalau teknologi mungkin sudah jadi sama dengan visi CGP waktu yang dibuat Bu Siti Masito malah ya dia. Nanti ada visi kaitannya dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Ini jadi nanti bisa fokus ke inisiatif perubahan ini, fokus kemana dulu guys? Fokusnya kemana dulu bro? Contohnya kalau misalnya kita fokus ke karakter ya Pak. Dalam karakter ini untuk mencapai visi di sekolah, kita itu kan sudah melakukan kegiatan pembiasaan baik setiap hari. Karakter itu biasa kita setiap hari Kamis ada kegiatan salat duha bersama ya. Untuk inisiatifnya ya. Kemudian apa ada inisiatif lagi untuk mewujudkan visi yang sudah dicapai? Nah yang tadi kan sudah ke karakter, pembiasaan baik ya. Tentu kita juga harus melakukan secara kontinu, tidak anget-anget sebenarnya bosan gitu. Karena untuk mencapai visi kita harus melakukannya secara terus menerus gitu. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Tentunya harus ada kolaborasi yang dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah. Berpengaruh juga karena tujuan kita adalah ke murid. Pasti dalam lingkupnya kita pasti perlu dukungan dari orang tua, butuh guru yang tentunya bisa mewujudkan balik lagi ke karakter siswanya. Berarti guru harus bisa menjadi teladan ya Bapak Ibu. Kemudian prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku mencerminkan sekolah. Ada pertanyaan lagi, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kegiatan-kegiatannya menurut Bapak Ibu apa? Pertemuan orang tua. Mengadakan kegiatan rutin orang tua, Misalnya kalau di SD kita kan sering tuh orang tua. Bahasanya memang beda-beda, cuma orang tua kan ada komunikasi dengan. Ada komunikasi antara guru dan orang tua, Ya, itu salah satu kegiatannya itu adalah untuk mewujudkannya berarti kita harus ada komunikasi dengan orang tua, Bapak Ibu. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa perubahan ini? Langkah-langkah konkretnya apa? Gandeng dengan Bu Vina tadi berarti kan kita membuat agenda yang dimaksud pertemuan rutin tadi untuk mengusung bersama program atau kegiatan. Jadi kita langkah konkretnya untuk mewujudkan visi itu kita perlu mengadakan pertemuan wali murid secara sering ya Pak, begitu maka buat program untuk kedepannya ya. Nah itu jadi kesimpulannya dalam prakarsa perubahan ini adalah untuk mewujudkan visi kita harus saling berkolaborasi antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid. Nah, tentunya dalam mewujudkan itu perlu kolaborasi untuk mewujudkan visi SD Negeri Capar, yaitu terwujudnya peserta didik sesuai dengan tadi visinya apa gitu? Saya lupa. Mewujudkan peserta didik unggul dalam IMPAK, ilmu teknologi, kemudian berkarakter serta cinta lingkungan. Jadi kesimpulannya seperti itu, begitu Bapak Ibu. Untuk mewujudkan visi kita perlu adanya saling berkolaborasi, kemudian melakukan pembiasaan secara intensif, kemudian adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Itu jadi sudah masuk kesimpulan. Sekian dari saya pembahasan tentang visi yang sudah kita rancang. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya Bapak Ibu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang lainnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bu Siti Masito. Hapus dulu buat Bu Siti Masito. Terima kasih Bu Siti Masito. Alhamdulillah pendampingan individu ini sudah dilaksanakan. Saya mencatat dari awal sampai akhir di Bapak Ibu. Jadi tadi yang diawali dengan membaca puisi luar biasa ya. Sudah sering baca puisi. Nyanyi. Jadi alhamdulillah diskusi berjalan aktif ya. Akan sudah mengalir sampai 6 kalimat tumpang ini bisa diselesaikan tanpa hambatan. Kemudian saya melihat bahwa sebenarnya apa yang diinginkan Bapak Ibu di sini kalau disatukan pasti semuanya punya mimpi itu ya, Bapak Ibu. Jadi sudah menunjukkan bahwa impian itu menunjukkan keberpihakan pada murid. Tadi dari visi yang disimpulkan bersama mewujudkan peserta didik yang berakhlak, berilmu, berkarakter, kemudian sampai mengarah pada nanti supaya murid ini dapat mencapai cita-citanya. Kemudian dibandingkan dengan visi sekolahnya mewujudkan pendidikan yang unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa, ini menjadi dasar nih Bapak Ibu. Jadi di SD Japar meletakkan iman dan takwa di nomor pertama karena betul sekali itu sebagai dasarnya. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi berkarakter serta cinta lingkungan. Kalau dari kesepakatan bersama tadi kan sudah mencantumkan ilmunya, karakternya, akhlaknya, kemudian ada tantangan yang harus dijawab yaitu sesuai dengan kodrat zamannya yang dimasukkan yaitu pada perkembangan zaman itu yang mengintegrasikan dengan penggunaan teknologi. Terus tadi juga yang disampaikan tadi Mas Dani beberapa kali dari instruktur ya bahwa untuk merancang sebuah visi itu diharapkan sudah spesifik kepada nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi sudah tidak menggunakan kata lagi profil pelajar Pancasila nanti karena kan akhirnya nilai-nilai itu ke semua nilai lagi yang bisa fokus lagi seperti itu. Kemudian tadi meskipun belum secara luas saya menangkap bahwa program kaitannya dengan pelibatan orang tua tadi ya, bagaimana sikap atau tindakan-tindakan atau nanti pelibatan dari kepala sekolah, guru, kemudian murid, orang tua yang disampaikan Mas Doni sama tadi lebih mengarah pada program-program kegiatan yang ada di sekolah, tetapi nanti di situ yang menggandeng paling murid ya Pak Doni ya, jadi melibatkan orang tua mungkin seperti apa kalau di sekolah itu mungkin ada paguyuban untuk melaksanakan program bersama-sama dengan sekolah. Mungkin untuk visi dari hasil kesepakatan tadi berarti bahwasannya sudah selaras, sudah memuat dari nilai-nilai apa yang sudah dimimpikan warga sekolah saya. Tinggal bagaimana nanti eksekusinya ya. Luar biasa, di sini ada Pak Dani, ada Bu Masito, dan nanti akan mengambil adik-adik berikutnya yang insya Allah masih ada angkatan berikutnya yang masih ya. Ini sama sebenarnya kan ketemu di sini kita hanya ketemu saudara dari kakak saya dari angkatan 4 ya Mas Dani, angkatan 4 saya angkatan 7 musuh saya hari ini mendampingi Bu Masito nanti jadi adik saya. Mungkin dari saya cukup sekian yang bisa saya tutup dan nanti saya kembalikan kepada Bu Masito sama kepala sekolah kita sendiri. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya untuk diskusi hari ini. Saya matur nuwun sangat sudah dibantu Pak Bu.